Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita coba membahas surat Al-Insan ayat 15 dan 16 ya. Karena kebetulan tadi ada yang bertanya, maka coba sekarang kita jawab. Oke. Yang pertama yang ini ya. Bulatan di atas alif ini di ayat 15. Ini dinamakan sifir mustatil. Jadi sifir mustatil ini ketika berhenti atau wakof di sini di ayat 15 ini harus dibaca panjang dua harokat seperti matobi'i, atau alif ini dianggap tetap ada jika berhenti di ayat 15. Ya, jadi bagaimana cara membacanya? Ya, tetap dibaca panjang roknya. Kanat qawariro gitu ya. Roknya dibaca panjang. Namun ketika dilanjut dengan ayat berikutnya atau diwasol, maka baru ro ini dianggap alif ini dianggap tidak ada. Nah, jadi begitu ya. Kalau dilanjut dia dibaca pendek ro-nya ya. Tapi kalau berhenti dia harus dibaca panjang. Nah, gimana kalau misalnya wasol? Coba dari sini ya. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Begitu. Jadi ketika wasol maka dia dibaca pendek. Ketika berhenti dibaca panjang ya. Jadi seperti itu kalau sifir mustatil ya. Ketika berhenti dia dibaca panjang, ketika diwasol atau terus maka dibaca pendek. Oke. Coba kita berhenti di sini ya. Kita baca dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Gitu ya. Kalau berhenti di sini. Misalnya mau diwasol ke ayat berikutnya dari sini ya. Wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke. Nih ya, sifir mustatil. Ingat ketika berhenti maka dia alif tetap dianggap ada atau ro ini tetap dibaca panjang. Namun ketika dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ro-nya dibaca pendek alias alif ini dianggap tidak ada. Nah, sifir mustatil itu umumnya berada di tempat seperti ini, di tempat pemberhentian. Bisa dibaca berhenti ataupun bisa diteruskan. Nah, berbeda dengan sifir mustadir. Nah, ini sifir mustadir ya. Sifir mustadir ini umumnya di tengah-tengah. Jadi ro ini tetap harus dibaca pendek ya. Kan nggak mungkin berhenti di sini. Rata-rata kalau kiro-kiro tuh nggak ada yang berhenti di sini, tapi langsung lanjut ke sini. Jadi sifir mustadir yang ini mustadir ya, yang bulatannya kecil namanya sifir mustadir, maka dia ro-nya harus dibaca pendek ya. Alif ini tidak dianggap. Makanya di sini tulisannya abu-abu ya. Kalau yang ini kan alifnya ada agak jelas ya, hitam ya. Kalau yang ini abu-abu. Ini menandakan bahwa alif ini dianggap tidak ada ya. Jadi dibacanya qawarira. Maaf, ulangi. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Gitu ya. Jadi kalau sifir mustadir itu umumnya berada di tengah ya. Dan alifnya dianggap tidak ada, sehingga huruf yang depannya ada sifir mustadir maka dibaca pendek. Maka ro ini harus dibaca pendek. Berbeda dengan ini tadi ya. Kalau yang ini ketika berhenti dibaca panjang, ketika lanjut dibaca pendek. Nah, kalau yang ini selalu dibaca pendek dan biasanya dibaca terus ya, lanjut.
Maksudnya tidak berhenti di sini, tidak berhenti qawarir, tapi langsung sampai sini. Dan saya belum pernah menemukan qori-qori untuk membaca ayat ini berhenti di sini tuh, belum pernah. Tapi langsung ke sini ya. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Begitu ya. Oke. Seperti itu ya penjelasannya. Coba ya kita bahas dari sini ya. Hukum bacaan tajwidnya. Yang ini wa yuta, to-nya matobi'i panjang 2 harakat. Wa yutafu alaihim. Nah, ini alaihim harus ditahan dan didengungkan ya, karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Jadi huruf ikhfa syafawi itu cuma satu, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba saja ya. Itu ikhfa syafawi cuma ada satu ini. Bab mim sukun ikhfa syafawi cuma ada satu, hurufnya ba. Jadi harus ditahan alaihim bi'a gitu ya. Jadi harus ditahan 2 harokat ya. Alaihim bi'aniyatim. Nah, kemudian bi'a, a-nya panjang ya, harokat berdiri. Dibaca panjang 2 harokat seperti matobi'i. Kemudian ini kasroh tamrin bertemu dengan mim, bacaan idgham bi gunnah. Maka dibaca bi'aniyatim min fiddatin. Dibaca, dimasukkan dengan dengung. Dibaca dengan dengung ya. Bi'aniyatim min fiddatin. Kemudian nun sukun bertemu fa, bacaan fa. Ini juga samar-samar dan dengung ya. Ditahan juga 2 harokat. Min fiddatin. Fiddatin, ini bacaan idgham bi gunnah. Harus dimasukkan ke huruf waw. Tidak dibaca fiddatin wa, tapi min fiddatin wa. Gitu ya. Akwa, kafnya hamas ya, ada udara yang keluar. Akwa, wa-nya panjang 2 harokat. Akwa bin kanat. Kasroh tanwin bertemu dengan kaf, bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa harus samar-samar ya. Wa akwa bin kanat. Nah, natsa juga hamas ya. Kanat, ada udara yang keluar. Kanat qawariro. Qawa, wa-nya panjang. Qawariri-nya panjang. Matobi'i sama ya. Matobi'i dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ro-nya jika berhenti di sini maka dia dibaca panjang 2 harokat seperti matobi'i. Qawariro. Kemudian qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawa, wa-nya panjang 2 harokat. Qawariri-nya juga panjang 2 harokat. Qawariro. Nah, ro ini harus pendek. Qawariro min fiddatin min. Nun sukun bertemu fa, bacaan fa ya, harus samar-samar. Min fiddatin qaddaruha. Fiddatin, ini juga fa ya. Kasroh tanwin bertemu qaf, fa. Yang ijo-ijo ini fa ya. Yang tulisannya ijo-ijo, nah ini fa. Kalau yang magenta ini agak keungu-unguan, ini idgham bi gunnah ya, atau bacaan ada yang gunnah, ada yang idgham bi gunnah. Kalau yang ini gunnah ya, mim tasdid, ini juga mim tasdid. Nah, kalau yang ijo-ijo ini fa ya, samar-samar. Min fiddatin qaddaruha. Ru-nya panjang 2 harokat, ha-nya panjang 2 harokat. Taqdira. Qafnya qalqalah sugro ya. Taqdira. Ulangi.
taqdira. Di-nya panjang 2 harakat, ro-nya panjang 2 harakat. Ketika ada fathah tanwin di tempat pemberhentian atau wakof, maka hukum bacaan mat iwat ya, dibaca panjang seperti mat tobi'i. Kita ulangi dari sini ya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Begitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.